Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi satu-satunya yang dipuji dalam Al-Qur'an sebagai nabi besar. Tidak ada nabi yang dipuji sebagai nabi besar kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apanya nabi yang besar sehingga mendapatkan pujian dari Allah sebagai nabi besar? Apakah karena pangkat jabatannya tinggi? Apakah karena kekuatannya begitu dahsyat? Ataukah karena nabi terlalu banyak istrinya? Ataukah karena nabi memiliki otak yang sangat cerdas? Ataukah karena nabi ini memiliki harta yang banyak? Ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah dikenal sebagai manusia yang terbaik dan manusia satu-satunya yang dipuji sebagai nabi besar karena akhlaknya yang sangat mulia. Coba kita perhatikan, seandainya karena pangkat jabatan nabi dipuji sebagai nabi besar, maka tidak ada yang kalah besar pangkatnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman memiliki pangkat, derajat, bahkan memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Kekayaan Nabi Sulaiman dalam riwayat, bayangkan 40 hektar rumahnya, semua terdiri dari intang-intang permata dan emas berlian. Akan tetapi Nabi Sulaiman tidak dipuji dalam Al-Quran sebagai nabi besar. Nabi yang dipuji sebagai nabi besar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, seandainya disebabkan karena kegantengannya dia dipuji sebagai nabi besar, maka tentu dalam Al-Quran ada pujian terhadap Nabi Yusuf. Karena dalam riwayat, nabi yang paling ganteng adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Kegantengan Nabi Yusuf sangat luar biasa. Saking gantengnya, suatu ketika Nabi Yusuf pernah jalan-jalan. Pada saat Nabi Yusuf dalam perjalanan diikuti oleh perempuan cantik. Pada saat Nabi Yusuf diikuti oleh perempuan cantik, nah pada saat itu Nabi Yusuf melintas dan melihat seorang perempuan yang sedang memotong-motong sayuran. Nah pada saat itu hadirin, orang yang sedang memotong sayur-sayuran ini, setelah melintas Nabi Yusuf, tiba-tiba dia lihat. Akhirnya dia potong-potong itu sayur, sampai dia potong-potong tangannya, tidak dia rasakan disebabkan karena terlena menatap kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Coba bagaimana ganteng Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Yusuf dalam riwayat, perempuan yang mengikuti tadi sampai dia masuk ke dalam kamar Nabi Yusuf. Setelah masuk di dalam kamar, dia goda Nabi Yusuf. Apa yang dia goda? Goda untuk melakukan hubungan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf, "Inni akhafullah," saya takut kepada Allah. Itulah Nabi Yusuf. Beda dengan laki-laki sekarang, ketika digoda oleh perempuan tidak mampu lagi katakan inni akhafullah. Apa yang dia katakan? Ini kesempatan. Pemirsa yang dimuliakan Allah. Inilah yang membedakan kita dengan Nabi Yusuf disebabkan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dipuji Nabi Yusuf yang ganteng ini sebagai nabi besar di dalam Al-Quran. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Nabi Sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang dipuji oleh Allah sebagai nabi besar bukan karena kekuatan. Karena ketika kita berbicara masalah kekuatan, tidak ada kalah kuat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Suatu ketika
Nabi Musa alaihi salam tonjok seseorang, langsung mati seketika. Begitu kuat Nabi Yusuf. Bahkan riwayat, Nabi Yusuf itu kalau dia kunci badang, itu bajunya robek-robek karena begitu kuat badannya Nabi Musa alaihissalam. Hadirin, Nabi Musa begitu kuatnya, kunci badan, bajunya robek-robek. Tapi tidak dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Nabi besar, walaupun sangat kuat. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nabi yang dipuji dalam Al-Quran satu-satunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, kamu sebagai Nabi besar, kamu sebagai Nabi terpuji, kamu sebagai Nabi yang sangat mulia. Disebabkan karena apa? Bukan karena kekuatan, bukan karena kegantengan, bukan karena pangkat jabatan. Tapi engkau dipuji sebagai Nabi besar, khuluqin azim, karena akhlakmu yang sangat mulia. Sehingga Nabi SAW diabadikan satu-satunya sebagai Nabi besar. Hadirin, hadirat, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita ingin menjadi manusia mulia, maka satu-satunya jalan kita harus memperbaiki akhlak sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai orang tua, bagaimana dia berakhlak kepada anak-anaknya. Jangan kita memanggil anak-anak kita dengan panggilan yang tidak baik. Ketika kita marah, jangan sampai kita menyebut nama yang tidak etis. Seperti kita panggil anak kita, "Hei, sini, kau anak nakal saja," sehingga anak kita itu lama-kelamaan akan menjadi tambah nakal. Disebabkan karena perkataan orang tua bisa menjadi doa dalam perjalanan hidup anaknya. Kemudian anak pun diajarkan oleh Nabi, menjadi seorang anak harus pandai menghargai orang tua. Karena seorang anak yang tidak pandai menghargai dan menghormati orang tuanya, jangankan masuk surga, bau surga Allah haramkan baginya. Karena kenapa? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu Allah simpan di bawah telapak kaki ibu kita. Maka dari itu, jalan satu-satunya untuk mencapai kemuliaan hidup, maka kita harus contoh perilaku dan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah akhlak-akhlak Nabi. Kita lihat lagi Nabi bagaimana akhlaknya dalam rumah tangga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat lembut kepada istri-istrinya. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di rumah dalam keadaan haus. Pada saat itu dia panggil istrinya dengan panggilan yang sangat lembut. Tidak pernah dia sebut nama istrinya. Apa yang dia katakan? Ya Khumairah, wahai istriku yang kemerah-merahan pipinya. Karena istri Nabi Aisyah ini pipinya kemerah-merahan. Begitu lembutnya Nabi memanggil istrinya. Beda dengan kita. Kadang-kadang kita panggil kalau kita dalam haus, dalam keadaan susah, panggil istri, kita panggil dengan panggilan yang kurang bagus. Kau sudah hitam, cepat-cepat di sini, saya mau suruh kamu. Jadi banyak kata-kata saja Nabi ajarkan jangan sampai menyinggung perasaan istri. Begitulah kelembutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang diajarkan oleh Nabi dalam mengarungi bahtera kehidupan, sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan karena percikan mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai kesimpulan, marilah kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya Nabi yang dipuji sebagai Nabi besar, Nabi mulia. Tidak ada Nabi yang lain yang disebut sebagai Nabi besar kecuali Nabi Muhammad. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada Nabi besar Yusuf alaihissalam, Nabi besar Sulaiman alaihissalam, Nabi besar Yusuf alaihissalam, Nabi besar Isa alaihissalam. Tidak ada. Yang ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kuncinya khuluqin azim, karena akhlaknya yang mulia. Perbaiki akhlak kita, Allah akan memuliakan kita. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya Asmar Lambo mohon undur diri. Wabillahi taufiq was sa'adah. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.